Ya, sahabat disabilitas atau teman-teman mahasiswa, saya akan menyampaikan topik liturgi ibadah dan disabilitas, ya. Bagaimana kita berliturgi dan bagaimana kemudian kita mesti mencoba untuk merangkai liturgi yang inklusif, kita akan lihat, ya. Oke, jadi ibadah itu pada prinsipnya adalah pusat dari kehidupan. Pusat dari kehidupan gereja itu ibadah, ya. Nah, tapi bentuk ibadah di gereja, ya, ini dalam Common Worship Service and Prayer for the Church of England, ya. Dia menyatakan bahwa ibadah itu juga merupakan ekspresi iman, ya. Ibadah itu ekspresi iman dan juga sekaligus membantu untuk mengcreate, ya, identitas, ya. Nah, itu menjadi nanti kita akan diskusikan, bisa menjadi problem kalau kemudian ibadah itu mengcreate identitas seseorang dalam kedisabilitasan, begitu kan? Ya. Oke, bagaimana ibadah dalam perspektif disabilitas, ya? Robin Green dia menyampaikan bahwa ibadah itu mestinya, ya, dia berargumen secara fundamental yang memiliki tugas untuk menghadirkan nilai-nilai, ya, nilai dan kebaikan, ya, bagaimana Tuhan dengan segala nilai dan kebaikannya itu bisa dihadirkan di tengah-tengah peribadatan, dan sekaligus bagaimana seseorang itu menerima apa yang berasal dari Allah, gitu ya. Nah, tetapi menjadi persoalan adalah ketika ibadah itu tidak menghadirkan nilai-nilai yang sebagaimana mestinya, ya, itu pasti menjadi problem, ya, dalam kehidupan, ya. Nah, itu mengapa kemudian Dr. Smith dia menyarankan bahwa ibadah yang tidak otentik, ya, ibadah yang yang dilakukan misalnya dalam kategori-kategori kategorisasi tertentu dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk membentuk mengkarakterisasi orang dalam kedisabilitasan misalnya, ya, itu menjadi problem, ya, karena ia tidak hanya merusak individu tetapi ia juga merusak relasi antara gereja dan Tuhan, ya. Itu berarti merusak relasi antara satu anggota dengan anggota yang lain, ya. Maka kemudian ia menyarankan bahwa ibadah yang otentik itu mestinya adalah ibadah yang mampu untuk mentransforming and liberating experience, ya. Jadi bagaimana ibadah itu mampu menghadirkan transformasi dan pembebasan, ya, bagi siapapun, ya, di dalamnya, ya. Nah, yang menjadi problem kita dewasa ini adalah bahwa liturgi itu dibangun berdasarkan experience kelompok tertentu, ya, experience of white, hearing, able body, and classmen. Nah, itu problemnya, ya. Dan itu berarti bahwa secara umum, ya, secara umum ketika ini dikonstruksi sedemikian pasti itu menjadi problem, ya, menjadi masalah bagi orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak terkategori dapat mampu untuk hearing, ya. Bisa saja kemudian orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk reading itu menjadi problem, orang-orang yang tidak memiliki able body, ya. Nah, itu menjadi problem, ya, ketika kemudian konstruksi yang demikian, ya. Ya, kita bisa temukan, ya, dalam beberapa teks, ya, bagaimana kemudian liturgi itu selalu dibangun dengan timbangkan able body part, ya. Dan itu problemnya adalah itu dipakai sebagai standar, ya. Teman-teman bisa cek apa yang ada di Deuteronomis, ya. Kitab Ulangan 8 ayat pasal 8 ayat yang 10 misalnya, 6 ayat yang ke-7, ya, kemudian 26 ayat 5 sampai 10, 13 sampai 15, ya.
kemudian pasal 31. Nah, itu semua rata adalah tuntutan-tuntutan yang harus menggunakan verbal, ya, yang harus menggunakan pendengaran, harus menggunakan pembacaan, ya. Itu berarti ya kemampuan membaca, dan itu berarti tidak berlaku untuk orang-orang yang tuli dan atau untuk orang-orang yang bisu, ya. Nah, dengan singkat kata, ya, dikatakan bahwa panjang dan sampai dengan hari ini saya rasa, ya, menunjukkan bahwa komunikasi verbal, ucapan, pendengaran ini menjadi suatu yang sentral, ya, dalam sebuah liturgi. Maka problemnya adalah mungkin tidak kita menghadirkan sebuah liturgi yang inklusi, ya. Mungkin tidak kita bisa menghadirkan liturgi yang bersifat membebaskan, ya, tidak semakin mengkerdilkan orang-orang dengan disabilitas, ya. Mark Sweet dia mengatakan bahwa liturgi itu rupanya masih concern pada persoalan-persoalan fisik dan eksistensi diri, ya. Nah, itu menjadi problem kita, ya. Dan itu menggambarkan bahwa oke deh, orang-orang yang katakanlah orang-orang tertentu yang sangat tergantung pada orang lain, gitu kan, orang-orang yang mengandalkan pertolongan orang lain, dan bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan satu situasi yang damai, satu situasi yang pengalaman setiap orang memiliki mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhannya, gitu kan. Nah, itu problem, dan itu yang kemudian perlu kita bangun dalam rumusan-rumusan, mungkin tidak menghadirkan sebuah liturgi yang inklusi dan membebaskan, ya. Ya, jadi mestinya begitu, ya. Bagaimana kemudian kita membangun sebuah liturgi, ya, yang secara aktif itu melibatkan partisipasi semua orang dalam perjumpaannya dengan Tuhan dan pribadi, ya, yang terbangun dalam ekspresi ibadah. Oke, maka berikutnya, kalau pertanyaan tadi mungkinkah kita bisa menghadirkan liturgi yang inklusi dan membebaskan? Oke, maka coba deh kita coba melakukan rekonstruksi, ya. Oke, Dr. Smith dia menyampaikan beberapa hal, ya. Yang pertama, kayaknya perlu penting, ya, untuk juga melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam layanan. Ya, selama ini kan hampir layanan-layanan itu dikonstruksi oleh orang-orang dengan kemampuan, ya, artinya able body dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang dengan non able body itu kemudian tidak lagi terlibat di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan memori, ya, bahwa saya pikir apa yang disampaikan oleh Smith menjadi baik untuk kita renungkan bersama, ya, bahwa penting untuk mengingat makna liturgi, ya, makna liturgi dalam kekristenan awal, ya, bahwa pada prinsipnya kekristenan itu kan berpusat pada anamnesis, ya, kenangan bagaimana kemudian perjumpaan Allah yang setia itu hadir dalam pengalaman historis, ya, dalam pengalaman setiap orang yang pada prinsipnya mereka berada dalam satu skema besar, ya. Skemanya apa? Adalah keselamatan. Skemanya adalah skema penyelamatan Allah. Maka itu berarti bahwa kita perlu mengingat kembali liturgi itu prinsipnya adalah yang berkaitan dengan sejarah keselamatan. Maka bagaimana kita bisa berliturgi dan sekaligus membebaskan orang-orang dengan disabilitas, ya, untuk kempaannya sang Tuhan. Nah, hal yang disarankan oleh Dr. Smith, ya, yang pertama adalah karena ketika kita berliturgi itu selalu kan berkaitan dengan komunikasi, ya, bahasa dan lain sebagainya. Maka baik kalau kemudian kita fase yang pertama dibilang adalah yuk kita kita menggunakan bahasa-bahasa yang non seksis, ya, bahasa-bahasa yang tidak bersifat stereotip, bahasa-bahasa yang tidak mendiskreditkan seseorang, ya, bahasa-bahasa yang tidak sensitif, ya,
maka baik kalau kemudian digunakanlah term-term yang tepat, ya, term-term yang tidak merendahkan orang-orang dengan karakter tertentu. Ya, itu yang pertama. Ya, kita bisa menggunakan yang tepat, gitu ya. Ini adalah saya sepakat untuk kita perlu merekonstruksi bahasa yang digunakan dengan bahasa yang inklusif. Ya, dia mencontohkan misalnya ada sebuah teks lagu, "Oh praise the Lord, all things that give sound," misalnya. Bagi orang-orang dengan ketulian, maka dia mencoba untuk menggantinya tidak give sound tetapi without sound, karena orang tuli tidak bisa mendengar, ya kan? Maka tidak mungkin kita memuji Tuhan itu dengan suara yang nyaring. Tidak mungkin kita memuji Tuhan itu dengan chord misalnya, dengan tinggi rendah nada, tidak mungkin. Maka pasti kemudian mungkin kita bisa melakukan pujian dengan simbol, dengan tanda, ya, tidak lagi dengan suara, ya, tidak dengan loud organ, tetapi with gesture misalnya, ya, tidak dengan deep tone, ya, tetapi house tone misalnya. Nah, di situ ya artinya bahwa bahasanya menjadi bahasa yang inklusi untuk orang-orang dengan kecacatan tuli, ya. Tapi secara umum kita bisa menggunakan mencoba untuk merekonstruksi, ya, bahasa-bahasa yang digunakan di liturgi-liturgi kekristenan, ya, adalah mencoba untuk membangun rekonstruksi bahasa itu sebagai bahasa-bahasa yang membebaskan, ya, bahasa-bahasa yang membawa pembebasan, bahasa-bahasa yang membawa transformasi diri, gitu kan, bahasa-bahasa yang kemudian memang memberikan peluang untuk partisipasi, ya, setiap orang. Maka kemudian ada emansipasi, ada kesetaraan, ada kesederajatan. Nah, saya pikir itu menjadi sesuatu yang penting, ya, direkonstruksi. Dan jadilah emancipatory language, inklusi language misalnya, ya. Dan saya pikir ini menjadi penting untuk kita lakukan, ya. Bagaimana dengan liturgi-liturgi yang dibangun sampai dengan hari ini, yang dibangun oleh gereja? Apakah masih menstereotip orang-orang dengan disabilitas, belum beremansipasi, belum memberikan peluang kepada mereka untuk terlibat di dalamnya? Dan itu berarti liturgi kita masih dipakai, masih menggunakan standar orang-orang dengan dengan abilitas, ya. Bagaimana orang-orang dengan yang tidak able, bagaimana dengan orang-orang yang disabilitas, ya, mereka yang tidak bisa bersuara, mereka yang tidak bisa mendengar, dan liturgi kita memaksa untuk membaca dan mendengar, ya. Oke, bagaimana teman-teman sekalian? Teman-teman boleh menyampaikan pandangan, pendapat, dan lain sebagainya, boleh setuju dan tidak setuju, ya. Bagaimana kita berliturgi dalam konteks disabilitas, ya. Silakan tulis komentar Anda di kolom chat. Terima kasih dan Tuhan memberkati.